بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk tafsir surah An-Nazi'at. Setelah kita menyelesaikan dari tafsir surah An-Naba, surah yang pertama dari juz 30, maka insyaallah malam ini kita melanjutkan surah yang kedua dari juz 30 atau surah yang ke-79, yaitu surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at juga adalah bagian dari surah Makkiyah, sebagaimana disebutkan di dalam disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwasanya surah An-Nazi'at adalah surah bagian dari surah Makkiyah. Maksudnya adalah surah ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah ke Habasyah atau ke Madinah. Sebelum apabila surah tersebut atau ayat tersebut turun sebelum hijrah, maka disebut dengan Makkiyah. Namun kalau surah tersebut atau ayat tersebut turun setelah Nabi hijrah, maka surah tersebut disebut dengan Madaniyah. Sehingga menentukan itu Makkiyah atau Madaniyah bukan turunnya di mana. Sebagaimana ada juga di antara pendapat ulama seperti itu. Namun yang rajihnya adalah yang menentukan surah tersebut turun sehingga dinamakan Makkiyah atau Madaniyah, yang menentukannya adalah turunnya di sebelum hijrah atau setelah hijrah.
bukan di mana tempatnya turun. Sehingga bisa saja turunnya di Makkah, namun disebut dengan Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya setelah hijrah Nabi, walaupun turunnya di kota Makkah. Jazakallahu khair. Berapa warna air kita ya? Masya Allah. Berarti surah An-Nazi'at juga sama dengan surah An-Naba yang sudah kita bahas. Surah An-Naba juga adalah surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Dan kebanyakan, terlebih di juz 30, kebanyakan surah Makkiyah itu adalah surah yang berisi tentang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada hari kiamat. Kebanyakan dari surah-surah Makkiyah, terlebih di juz 30, sungguh banyak sekali. Kalau tidak salah, cuma 2 surah yang turun setelah hijrah atau Madaniyah. Di juz-juz 30 itu cuma 2 surah yang Madaniyah, yang lain semuanya Makkiyah, yang mengajak beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada hari kiamat. Dan memang dakwah Nabi di waktu itu dalam 3 hal ini. Nabi mengajak untuk beriman kepada Allah, juga Nabi mengajak untuk mengikuti dia, mengikuti Nabi. Dan Nabi juga mengajak manusia untuk beriman kepada hari kiamat. Karena di waktu itu atau ketika beliau berdakwah di kota Makkah, belum ada perintah untuk perang, belum ada perintah pembagian warisan, belum ada ayat-ayat turun mengenai tentang mahram, itu belum ada. Itu turun ketika Nabi di Madinah. Taib. Surah An-Nazi'at Makkiyah wa hiya 46 ayat. Surah An-Nazi'at itu adalah surah Makkiyah dan dia jumlah ayatnya 46. Sittah berapa? 6. Arba'un 4. Kalau arba'in 40. Hadis arba'in. Arba'un 40 berarti 46. Jumlah ayatnya 46. Betul enggak itu? Naam, jumlah ayatnya 46. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan nazi'ati gharqa. Waw di sini adalah waw qasam, sumpah. Demi malaikat yang bertugas untuk
mencabut nyawa. An-nazi'at di sini adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'ud, wan nazi'ati gharqa, qala al malaikah. Ibnu Mas'ud mengatakan maksud dari an-nazi'at adalah malaikat. Ibnu Abbas mengatakan maksud dari an-nazi'at adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, an-nazi'at. Berarti di sini Allah bersumpah demi malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, gharqa, yang dia mencabut dengan keras, dengan kasar, itu gharqa. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, An-nazi'at gharqa wan-nazi'ati gharqa adalah malaikat yang mencabut ruh-ruh orang kafir. Yani al-malaikah tanzi'u arwahul kuffar, yaitu malaikat-malaikat yang mencabut ruh-ruh orang kafir min ajsadihim, dari jasad-jasad mereka. Dari ini berarti ini khusus malaikat mencabut ruh siapa? Orang kafir. Ibnu Abbas mengatakan tadi malaikat yang mencabut ruh, kemudian gharqa dengan keras, dengan kasar. Jadi ahibati fillah, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang tugasnya mencabut ruh-ruh orang kafir. Berarti malaikat yang mencabut ruh orang muslim beda lagi. Orang mukmin itu di ayat yang kedua, wan nasyitati nashta. Kenapa ini malaikat dikhususkan mencabut ruh orang-orang kafir? Karena malaikat ini mencabut ruhnya dengan keras, gharqa, keras. Sebagaimana disebutkan di dalam oleh Al-Imam Asy-Syaukani, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam atau penjelasan dari Al-Imam Asy-Syaukani, kalimat dari gharqa wan nazi'ati gharqa, yakni makna dari gharqa wa ighraqun nazi' fil qawsi ay yamuddahu ghayatal maddi, ay ighraqa fin naz' haythu tanzi'uha min aqasil ajsam. Seperti seseorang menarik tali busur ketika memanah.
Bagaimana dia menariknya? Untuk sampai kepada tujuan, sampai kepada target. Apalagi semakin jauh target, tarikannya semakin kuat. Kalau tarikannya lembek, lemah, habis. Paling 2 meter. Tapi kalau 100 meter, targetnya misalnya jauh, targetnya 100 meter, apalagi sampai, nah, bisa juga itu kita buat pelatihan pemanahnya. Sunnah itu, sunnah. Apa saja yang sunnah kita pelajari? Panah, apa lagi? Hah? Berenang, kuda, beronang. Pandai nggak beronang? Sunnah. Ya Allah, aku berlatih beronang karenamu ya Allah, karena yang sunnah. Iya, sunnah. Latih beronang. Di mana ada sungai-sungai yang menantang, beronang situ. Takutnya hanyut. Jangan pula Muslim tahu hadisnya tahu, hafal bahkan hadisnya untuk menganjurkan beronang, tak tahu beronang. Ayo Ustaz, itu orang Tanjung Balai saja yang tahu itu. Siapa bilang? Ini Muslim, nggak ada Tanjung Balai. Bukan baru mau siapapun. Ya, jadwalkan beronang. Apalagi kuda, naik kuda. Nah, ini harus belajar kita naik kuda. Memanah, itu rijal, itu laki-laki. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau saat ini misalnya, bisakah dinisbatkan kepada, dikiaskan kepada tembak, sniper, iya, sniper kan? Telah. Sniper. Hah? Bisa. Subhanallah ya. Baik, jadi ada dingin, ada panas ya. Jadi gharqa itu yaitu seseorang yang seperti menari tali busur di dalam memanah. Semakin kuat semakin kuat yang dia tarik, semakin kencanglah dia. Maka demikian juga ruhnya orang kafir, ditarik sekuat-kuatnya, itu ruhnya orang kafir. Mau tak mau dia keluar, karena sebelum dia dikeluarkan dengan paksa oleh malaikat malakal maut, sudah dikabarkan di mana posisi dia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Sesungguhnya hamba orang-orang kafir apabila mereka mendekati detik-detik kematian, meninggalkan dunia dan
wa iqbalin minal akhirah, menjumpai, menemui dari kehidupan akhirat. Nazala ilaihi minas sama malaikatun, turun kepadanya malaikat. Wa fi riwayah, di dalam riwayat lain, malaikat itu ghilazun syidad, malaikat yang kasar, malaikat yang keras, sudul wujuh, hitam wajahnya, ma'hum al-musuh, bersama malaikat itu pakaian panas. Wa fi riwayah minan nar, yang diambil dari malaikat, dari yang berasal dari api neraka. Orang mukmin ada malaikat turun, nanti kita bahas di ayat yang keduanya, juga turun malaikat, tapi berbeda keadaan malaikatnya. Bentuk malaikatnya berbeda. Dia membawa kain, pakaian, tapi kain itu berasal dari neraka, minan nar. Fayajlisuna minhu maddal basar, maka malaikat itu duduk dan mereka sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakal maut, kemudian datanglah malakal maut, hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sampai duduk di sisi kepalanya. Yaitu malakal maut duduk di sisi kepala orang yang mau mati tadi, orang kafir. Fayaqul, lalu malakal maut itu mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang kotor, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadabin, keluarlah menuju kemurkaan Allah, kemarahan Allah dan kebencian Allah. Sudah tahu, sudah dikabarkan dia, sudah dikabarkan malaikat, ruh orang-orang kafir itu kemana tujuannya, sudah dikabarkan. Keluarlah menuju kemurkaan Allah, kebencian Allah. Fatufarraqu fi jasadih, lalu jiwa yang buruk itu tersebar di jasadnya, tak mau dia keluar, tak mau dia keluar. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufud, kama yuntaza'u as-safud minas sufi al-mablul, maka ditarik dengan paksa, dicabut dengan paksa oleh malakal maut, sebagaimana suf ini kain wol dari domba. Sebagian penterjemah mengatakan, sebagian yang menterjemahkan ini kulit domba itu, ya, domba, bukan kambing, kulit kambing domba itu yang biri, yang berbulu tebal itu, dibasahin, kemudian dibelitkan ke besi-besi yang ada durinya, besi-besi yang ada durinya, yang ada pengailnya, dibelitkan.
kemudian ditarik. Payah nggak nariknya itu? Susah nariknya. Ditarik kuat sekuat-kuatnya. Begitulah ruhnya orang kafir. Begitulah ruhnya orang kafir. Orang kafir dicabut dengan paksa. Dipaksa dicabut. Bahkan bukan hanya dengan paksa dicabut, dipukulin. Namun kita nggak nampak tuh. Karena ini perkara gaib. Dipukul lagi kepalanya, dipukul lagi punggungnya, dicabut lagi dengan paksa. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 50. Dalam surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq. Malaikat yang mencabut orang-orang kafir ini, kalau engkau melihat, walau tara, kalau engkau melihat, berarti nggak bisa dilihat. Ini perkara gaib. Namun kalau engkau bisa melihatnya, bagaimana orang kafir itu mengeluarkan ruhnya, malaikat malakal maut mencabut dengan sekeras-kerasnya, karena memang ditambah lagi dia diutus malaikat-malaikat semuanya keras, ghiladun syidad, gak ada lemah lembutnya, wajahnya hitam, kasar, dicabut dengan kasar. Dan di dalam mencabut dengan kasar, yatribuna wujuhahum, juga malaikat itu memukul wajahnya sambil dipukuli wajahnya. Wa adbarahum, belakangnya, punggungnya dipukul juga. Sambil malaikat itu mengatakan, yang mencabut dengan kasar, yang memukul wajah, punggung, apa kata mereka? Wadzuqu azabal hariq, rasakan ini. Dikatakan rasakan. Ini bahasa sopannya ini, Pak. Misalnya kereta main-main, jatuh, apa kita ucapan orang? Macam-macam lah ucapan itu. Cocok kata orang itu. Ada lagi membaca ayat dia, tapi harusnya mamfush, tapi bukan mamfush, mampus katanya. Kadang baca ayat pun seperti itu pula dia. Ayat apa itu? Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush. Itu huruf sya, bukan huruf sa. Nanti ketika imam mampus katanya, subhanallah. Jadi ini kata malaikat bukan lagi merasakan kasih, ya, fazuqu, rasakan. Rasakan siksaan ini, rasakan azab ini. Bahkan nanti dibakar pun itu ucapannya. Bahkan sama ucapan itu ucapan Allah kepada mereka. Ya Allah kasihani kami, ya Allah berikan kami makanan, ya Allah berikan kami minuman. Penduduk neraka, Allah katakan rasakan. Allah yang maha pemurah,
Allah yang maha pengasih dan penyayang mengucapkan itu, dan memang pantas diucapkan itu kepada mereka. Pantas. Kenapa? Karena marahnya Allah kepada mereka, karena bencinya Allah kepada mereka. Demikian juga malaikat ini, karena marahnya, bencinya kepada orang kafir ini, makanya rasakan. Makanya wajar kata-kata malaikat, malakal maut mengkabarkan, wahai ruh, keluarlah menuju kemarahan Allah, kemurkaan Allah, kebencian Allah. Mendengar itu, bahkan menuju neraka Allah. Mendengar itu dia enggak mau keluar. Fatufarraqu fi jasadih, lalu dia menyebar di jasadnya saja. Malaikat malakal maut makin kasar dia. Maka inilah malaikat yang kasar yang diutus oleh Allah mencabut ruhnya orang kafir. Allah sebutkan di dalam surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa. Jadi enggak sama malaikat yang diutus kepada orang kafir dengan mukmin, enggak sama. Enggak sama. Berarti Allah saja mengutus kepada orang yang meninggal kafir dengan orang meninggal mukmin beda. Berarti kita pun jangan disamakan, bedakan bagaimana bermuamalah dengan orang kafir dan bagaimana bermuamalah dengan orang beriman muslim. Ini kadang subhanallah sama muslim, ya Allah. Jangan duduk sama ahli bidah katanya. Enggak duduk sama bidah. Bahkan sama-sama juga, sama-sama sunnah. Begitu lewat, oh si fulan lewat, yuk ke sana. Sama-sama sunnah. Katanya sama-sama sunnah. Assalamualaikum. Dijawab. Subhanallah, orang ini sudah bercingkrang, orang ini sudah mengikuti sunnah, datang ini sama juga cingkrang sunnah, cuman katanya beda ustadz. Ustadz kalian Ustadz Rojaiyun kalian katanya. Assalamualaikum. Tadi jawab. Tapi kalau tetangga orang kafir, nah makanan, minuman, di mana salahnya ini? Di mana salahnya? Maka dia muslim, selagi dia muslim bagus. Assalamualaikum Pak, walaupun dia ahli bidah. Dan lebih lagi kalau dia ahli sunnah, ahli bidah. Jangan yang orang ahli bidah tuh goram saja, tersenyum pun tidak. Maka senyum sebagaimana Nabi suka senyum, lemah lembut sebagaimana Nabi kepada orang-orang kafir lemah lembut. Bukankah kita sudah tahu riwayatnya, kisahnya, berapa banyak orang-orang Yahudi masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Kalau dia muslim secara umum, kita berlembut-lembut. Ini sampai jangan dengarkan cakap ahli bid'ah. Nah, kalau masalahnya misalnya mereka ada ritual acara, jangan datang ke situ. Atau ceramah-ceramah mereka, jangan. Syubhat banyak, naam. Tapi kalau ngobrol saja, ngobrol masalah-masalah mubah, kalau dibawanya masalah agama, habis.
Masalah agama sedikit dibawanya. Kami ini jenggot nggak wajib Pak, Bapak wajib ya. Mulai nih. Assalamualaikum Pak. Udah, tinggalkan. Atau kita dakwahi, tapi jangan pula saling. Sebagai nama cerita Ustaz tadi malam, masalah itu pun aja udah tegang-tegang apa? Leher akhirnya tak bercakapan. Padahal masalah kalimat-kalimat bukan masalah kalimat agama. Subhanallah. Hanya salah kalimat saja. Selamat bekerja. Ini subhanallah. Jadi kalau dia muslim, tetangga kita muslim, lemah lembut. Masak gulai, antarkan. Siapa yang mengantar nak? Itu bapak-bapak jenggot tuh katanya. Itu pun jadilah bapak berjenggot tuh katanya. Jangan sampai kita bertetangga ditakuti orang. Bedakan ini jemaah antara lemah lembut dengan apa namanya? Dengan bunglon. Tahu bunglon, Pak? Lemah lembut kata Ustaz tuh. Akhirnya kemana arahnya ke situ diikuti. Bukan ini. Kalau perkara-perkara yang di luar dari sunnah, kita tegas. Sikap tegas. Namun ketika berbicara dengan orangnya, lembut. Makanya ada orang tinggi gagah, wajahnya senyum aja bawaannya. Kata orang itu, ke bapak itu menakutkan, padahal tidaknya. Gitu. Udah azan ya? Isya. Malaikat yang mencabut nyawa atau ruh orang kafir dengan keras. Dengan keras dan dengan kasar. Maka kebalikannya, wan nasyitati nashta. Demi an-nasyitat adalah demi malaikat juga. Malaikat yang mencabut nyawa namun nashta dengan lemah lembut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, sambungan dari atau satu hadis dengan riwayat yang kita bacakan tadi Imam Ahmad, summa yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'si fayaqul ayyatuhan nafsu thayyibah wa fi riwayah al-mutmainnah. Ketika orang-orang beriman hendak meninggal dunia, meninggalkan dunia ini menghadap kehidupan akhirat, maka datanglah malakul maut. Lalu malaikat malakul maut itu mengatakan, ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik. Di riwayah, di dalam riwayat lain, al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa jiwa itu baik, tenang? Kemudian Rasulullah mengatakan, malaikat maut itu mengatakan, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Dikabarkan jemaah. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fis siqa. Maka karena dikabarkan tadi oleh malaikat malakal maut, keluarlah wahai ruh orang beriman, wahai ruh yang baik, wahai ruh yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Maka ruh itu keluar dengan mudahnya, seperti air yang keluar dari mulut kendi atau ceret. Keluarkan atau tuangkan air dari ceret itu. Gimana air itu? Ngalir dengan cepatnya. Mudah. Tapi ceretnya dibuka semua ya, jangan yang model-model tutup apa itu? Yang bergerigi-gerigi dia gitu. Ditutup-tutupnya bergerigi. Bukakan semua, tuangkan. Deras dia keluar. Mudah. Begitulah mudahnya ruh orang beriman ketika dicabut oleh
malaikat, dan dia pun mencabutnya dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut dia mencabutnya. Karena Allah mengutus untuk mencabut nyawa orang beriman itu adalah malaikat yang tugasnya mencabut dengan lemah lembut. Wasabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dari Mujahid, an Mujahid, dari Imam Mujahid mengatakan ketika mentafsirkan ayat yang ketiga ya, wasabihati sabha, qala al malaikah yanziluna minas samai musri'in. Yang turun malaikat itu dengan cepat. Makanya malaikat itu jamaah subhanallah, terkadang ajib itu. Malaikat itu makhluk Allah yang ajib. Beda dengan jin-jin. Malaikat itu diciptakan dari mana? Kata Nabi SAW, khuliqatil malaikah min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Punya energi yang kuat. Kekuatan yang begitu dahsyat. Malaikat. Ingat kisahnya Nabi Sulaiman untuk memindahkan kerajaan Ratu Balkis. Ada di antara jin mengatakan, ya Nabi Allah wa Sulaiman, saya mampu. Itulah jin Ifrit. Jin Ifrit. Jin Ifrit itu adalah jin yang paling kuat disebutkan, yang topnya. Allah katakan dalam surah An-Naml, qala ifritun minal jin, berkata ifrit dari kalangan jin. Jelas ya, dari kalangan jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata ifrit ini, ya Sulaiman, ya Nabi Allah Sulaiman, aku mampu memindahkan singgasana Balkis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sebelum berdiri. Datang dari kalangan malaikat. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuka. Di ayat yang ke-40-nya Allah katakan dalam surah An-Naml, datang di kalangan malaikat, ya Nabi Allah, aku mampu memindahkannya sebelum matamu berkedip. Siapa lebih kuat, jin atau malaikat? Siapa lebih kuat? Malaikat lebih kuat. Malaikat naik turun cepat. Jin bisa naik, iya. Mereka naik ke atas langit, iya. Tapi ketika mau mendekati di langit, bagaimana cara mereka mendekat? Bagaimana cara mereka menaik? Mereka saling melompat ke sebagian, ke memasang badannya, naik lagi di sana, naik lagi ke sana, ibaratkan ke bahu-bahu mereka itu. Berarti mereka tidak langsung, tak bisa langsung. Mereka tidak langsung, mereka harus naik lagi ke jin yang lain, naik lagi ke jin lain, naik lagi ke jin lain, seperti itu. Ditambah lagi kata Nabi SAW, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Fatir. Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikah rusulan
uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Malaikat itu ada di antara mereka malaikat yang memiliki sayap 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ayat ini sayap maksudnya. Di ayat surah An-Nisa baru istri. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha. Takut kayak melanjutkan waruba. Kalau di ayat ini Fatir, sayap malaikat itu ada malaikat itu bersayap 2, masna wa thulatha, ada malaikat itu bersayap 3, waruba, ada juga malaikat itu bersayap 4, yazidu fil khalqi ma yasha, bahkan lewat dari 4 sayapnya pun ada. Malaikat Jibril berapa sayapnya? 600 sayapnya. 600 sayapnya. Makanya ketika Nabi SAW di awal-awal beliau mendapatkan wahyu, Jibril menampakkan bentuk aslinya. Ketika Nabi melihat sayapnya tertutup ufuk, namun bercahaya, namun indah. Sayap malaikat itu indah. Nampak seperti berlian-berlian yang berjatuhan. Indah. Makanya malaikat itu kuat. Malaikat itu kuat dan luar biasa. Terlebih malaikat Jibril. Baik. Jadi wasabihati sabha, ada malaikat yang turunnya cepat. Ada malaikat yang turunnya cepat. Makanya seperti ini, apakah Allah berikan nama malaikatnya? Tidak. Makanya ada malaikat-malaikat itu tidak dikabarkan kepada kita nama-namanya. Tapi kondisi malaikat itu seperti ini, malaikat yang turun yang cepat, itu disebut dengan as-sabihat. Malaikat-malaikat yang turun cepat. Apa nama malaikat itu? Tidak dikabarkan. Ada malaikat itu yang dikabarkan namanya, dan ada malaikat itu yang dikabarkan juga kepada, sehingga kita mengetahui dari dalil, malaikat itu namanya, tugas-tugasnya, pekerjaannya dikabarkan. Dan ada malaikat itu dikabarkan tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Dan dikabarkan tugasnya, atau dikabarkan kondisi malaikat itu. Allahu a'lam bishawab. Ini saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.